Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Nah, untuk memulai pelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Baik anak-anak, kita pada hari ini akan mempelajari tentang bab 6, yaitu berjudul menggapai kebahagiaan hidup dengan sabar dan syukur. Tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran yang akan saya bacakan, yang pertama adalah kalian semua dapat mempelajari hadis tentang sabar dan syukur yang diriwayatkan dari Abu Yahya bin Sinan. Dan yang kedua adalah dapat menerapkan ke kehidupan sehari-hari dari penjelasan video yang akan saya jelaskan. Nah, sebelumnya perlu kalian ketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan setiap manusia akan hidup dengan bahagia. Dan di saat itu pula manusia diberikan rasa kekhawatiran, kesusahan, kecemasan, ketakutan, dan lain sebagainya untuk menguji manusia di antara mereka siapakah yang terbaik. Dan yang paling beruntung adalah mereka yang kuat menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mereka itu adalah orang yang memiliki iman kokoh, kesabaran, serta rasa syukur atas karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum itu kita simak video berikut ini dengan seksama. Alhamdulillah. 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 Nah, dari video tadi ada yang tahu maksudnya? Ya, tepat sekali. Video sangat terkait dengan tema kita, yaitu sabar dan syukur. Video tersebut adalah ilustrasi seseorang yang sedang bepergian jauh dan akan melakukan parkir mobil, tetapi hendak melakukan parkir, tiba-tiba mobil tersebut macet dan bannya kempes. Padahal tinggal beberapa langkah saja sudah sampai. Awalnya orang tersebut kehilangan kesabaran. Dia berteriak dan menangis kencang, tetapi di saat itu pula ada batu yang jatuh dan menimpa tempat parkir tersebut hingga hancur. Lalu orang tersebut terkejut, seketika terdiam dan mengucapkan hamdalah berkali-kali. Nah, berkat macet tadi, orang tersebut menjadi terselamatkan dari batu besar yang akan menimpa orang tersebut kalau sampai ke parkiran mobil yang tadi. Berkat macet tersebut, orang tersebut menjadi terselamatkan dari batu besar yang akan menimpanya. Nah, apabila orang tersebut parkir di tempat yang akan ditempatinya tadi. Nah, pada intinya adalah setiap ujian
yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti ada hikmahnya. Kita sebagai orang yang beriman harus selalu bersyukur dan bersabar dalam menghadapi ujian. Ada yang tahu apa itu sabar dan syukur? Ya, bagus sekali. Sabar berarti kemampuan seseorang mengendalikan diri terhadap semua yang terjadi, baik yang disenangi maupun tidak. Dan syukur berarti rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia yang diberikannya kepada kita. Berikut ini adalah hadis tentang sabar dan syukur yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Yahya bin Sinan. Bismillahirrahmanirrahim. Ajabali amril mu'mini inna amrohu kullahu lahu khairu wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'mini. In asabathu sara'u syakara fakana khairul lahu wa in asabathu dara'u sabara fakana khairul lahu. Yang artinya, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Semua urusannya adalah baik baginya. Hal ini tidak didapatkan kecuali pada diri seorang mukmin. Apabila dia mendapatkan kesenangan, dia bersyukur, maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Sebaliknya, apabila dia tertimpa kesusahan, dia pun bersabar, maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Di dalam hadis ini menunjukkan betapa besarnya keutamaan bersyukur di saat kita senang, dan kita harus selalu bersabar dalam keadaan susah. Kedua sifat ini menjadi salah satu penyempurna keimanan kita. Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, iman itu terbagi menjadi dua bagian. Sebagiannya adalah sabar dan sebagian adalah syukur. Hadis tersebut juga menjelaskan bahwa kehidupan seorang mukmin seluruhnya bernilai kebaikan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang imannya sempurna, dia akan bersyukur saat senang dan dia akan bersabar saat kesusahan. Dalam semua keadaan atas ketentuan takdir Allah, dia senantiasa ridha kepada Allah, sehingga kesusahan dan musibah yang menimpanya akan berubah menjadi nikmat dan anugerah baginya. Adapun orang yang tidak beriman, dia akan selalu berkeluh kesah dan murka di saat ditimpa musibah, sehingga semua dosa dan keburukan akan menimpanya. Dosa ketika di dunia karena ketidaksabaran dan tidak bersyukur atas apa yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dosa di akhirat akan mendapatkan siksa neraka. Naudzubillahi min dzalik. Sabar dan syukur merupakan bagian dari akhlak mulia yang muncul karena adanya rasa kecintaan dan keridhaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun sedikit, tidak akan bersyukur tanpa adanya keridhaan di dalam hatinya. Demikian pula dengan yang diberi kelancaran rezeki, dia tidak akan merasa cukup dan merasa kurang dan terus kurang apabila tidak disertai rasa keikhlasan di dalam hatinya. Dan barang siapa yang menyadari adanya nikmat dan menyadari bahwa siapa yang memberi nikmat dan mensyukuri adanya nikmat tersebut dengan cara menggunakan nikmat tersebut ke dalam hal-hal yang baik yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah orang yang dianggap bersyukur di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada sabar dalam menjalankan ketaatan. Yang kedua, sabar dalam menjauhi maksiat. Dan yang ketiga,
ada sabar dalam menghadapi takdir Allah yang pahit. Sabar dalam menjalankan ketaatan yang dimaksud adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar dalam ketaatan itu berat dan menyulitkan jiwa seseorang. Terkadang pula melakukan ketaatan itu berat bagi badan karena merasa malas atau lelah. Oleh karena itu, sebagai hamba Allah yang taat harus sabar dalam menjalaninya. Selain itu, kita juga harus sabar dalam menjauhi maksiat. Hendaklah seseorang bisa menahan diri dari perbuatan-perbuatan haram seperti berdusta, menipu, makan harta dengan cara yang batil, berzina, minum minuman keras, dan berbagai bentuk maksiat lainnya. Yang ketiga, ada sabar menghadapi takdir yang pahit. Dijelaskan bahwa ketika seseorang menghadapi takdir yang pahit, misalnya mendapat musibah, kehilangan kerabat, atau harta benda, hendaknya harus bersabar dan menahan diri. Jangan sampai menampakkan kegelisahan pada lisannya, hatinya, atau anggota badan lainnya. Musibah dalam bentuk apapun yang menimpa seorang adalah takdir, sehingga kita harus menerimanya dengan ikhlas. Selain sabar, syukur juga terbagi menjadi 3. Yang pertama ada syukur dengan hati, yaitu mengetahui bahwa segala nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menyembunyikan amalan syukurnya dari manusia dan menghadirkan hati dalam mengingat Allah Ta'ala sehingga ia tidak akan melupakannya. Yang kedua, syukur dengan lisan, yaitu memperbanyak pujian terhadap Allah Azza wa Jalla dan menyebut-menyebut tentang nikmatnya dan banyak mengucap kalimat hamdalah atau alhamdulillahirabbil alamin. Yang ketiga, syukur dengan anggota badan, yaitu menggunakannya untuk beramal, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan membantu untuk menggapai ridhonya dengan menghindari penggunaan kenikmatan tersebut untuk berbuat durhaka kepadanya. Nah, anak-anakku semuanya, itu tadi sedikit penjelasan tentang sabar dan syukur. Bapak harap semoga dari hadis tersebut, dari penjelasan tersebut, kalian semua dapat mengimplementasikan atau menerapkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.